second example that Gambopa give us is if we are in the middle of ocean in the let's say ship, and in the past all the Buddhas who have fully enlightened are enlightened through advice from the Guru. Without Guru, there is no Buddha at all in the past. So in future, Buddhas also that definitely will have a Guru to guide them to the enlightened. So without Guru, there is no called Buddha. And then that the spiritual Guru or the teacher has four categories, that ordinary spiritual master or the Guru, the first. Second, the Bodhisattva spiritual master who has achieved certain level of realization or attained bhumi or path. And third, the Guru, the Nirmanakaya spiritual master. And finally, Sambhogakaya spiritual master. Dan mengenai guru spiritual ataupun teman spiritual, empat kategori dari seorang guru spiritual. Yang pertama adalah guru spiritual yang umum, ya, yang umum. Kedua adalah guru spiritual dari kategori bodhisattva, yaitu orang yang mencapai tingkatan ataupun mencapai tertentu ataupun telah memasuki yang tertentu. Dan yang ketiga adalah guru spiritual Guru Nirmanakaya. Keempat adalah spiritual wujud kaya. Those four types of gurus are related to the individual's spiritual realization. And for the beginners or the ordinary people like us, the ordinary human master or the guru is the best and best option. In the darkness of ignorance and full of negative emotions, who doesn't have any opportunity to meet with those bodhisattva spiritual master or the Nirmanakaya or Sambhogakaya. So through ordinary human master, through their advice, so we can practice and we can achieve certain level of realization, and eventually we can meet those the next spiritual masters as a result, and finally we can achieve enlightenment. Also, Gambopa mentioned there's many qualities, many levels of qualities, but anyway, nowadays very hard to find the such guru according to described in the jewel ornaments of liberation. Even though many of masters, they have those qualities, but nowadays we can't see those qualities. The time is degenerated, and what we can see is always can see the fault of those gurus. We never can see the quality, especially inner qualities. So anyway, the point is that minimum that your guru has to be someone compassionate and a willingness to teach you, and who is more in the terms of spiritual, more knowledgeable and more experienced than yourself. And then how to approach to that spiritual master and how to follow is in Gambopa here mentioned a few types like through service how to approach guru, through practice how to approach. But anyway, the point, all combined, the point, if we pick the important point, is that there is four, what we call anyway, like oneself considered as a patient who gets sick with who has sickness of 3 poisons, and dharma as considered as a medicine that once you apply, you can cure from your sickness.
and the spiritual guru himself as the doctor who can know the cause of the sickness and how to recover this sickness quickly. And when we practice following the instruction of guru, and we practice is the applying this technique of the doctor to consume the medicine to cure our sickness of three poisons. So that's how we follow or approach spiritual master or the guru. Okay, that is the third chapter. The spiritual master or the guru that from this book, and we maybe that's all. And then the next, the chapter fourth, advice or the teaching from the spiritual master or the guru. That is the main topic in this book. So the main point is that chapter might be quite long. So we starting from tonight, we discuss this. Okay. In the past, there is many Buddhas came and gone, and many sentient beings liberated. But we are still here until today. Um, we are wandering in this samsara because of what faults that have been prevent us from attending Buddhahood is there is four obstacles. Jadi boleh dari masalah sedemikian terdapat muncul yang lenyap juga sekian banyak hidup yang kan. Namun juga adalah kita di sini mengembara samsara. Lalu apa menghalangi mencapai? Yaitu hal yang menjadi kita yang menjadi masih berada dan belum terbebas. So in the past, we have overpowered by four obstacles, which are the first, being attached to this life's activity, and the second, being attached to the samsaric pleasures. The third, the being attached to in the peace, self-peace, and the finally, not knowing the method to attain enlightenment. Those are the four obstacles that prevent us from attaining enlightenment. And then this the first antidote to being attached to this life is we have to contemplating on the impermanence of life. And then the second, the being attached to these samsaric pleasures, we have to contemplate on the suffering of samsara and the law of karma. And then the third, the being attached to oneself peace. So in prevention for that, antidote that we have to learn the loving kindness, contemplating and practice loving kindness and compassion. And finally, the antidote to not knowing the method to enlighten is that all the Mahayana teachings, starting from refuge until you realize selflessness of oneself and the selflessness of phenomena, are included into the so-called bodhicitta that are training the mind, pure mind, or related to the mind itself. So starting from refuge until realize the selflessness. And then the first antidote to being attached to this life, which is impermanence. So impermanence, basically all the phenomena are impermanence. And
Generally, there's a mention the end of building is collapse, end of gathering is separate, end of accumulating is exhaust, and end of rebirth and die. So there's nothing is remain forever. Everything is impermanence. Then particularly this teaching of impermanence as divided into two, which are impermanence of external world and impermanence of inner living beings. Then impermanence of external world also has a gross impermanence and subtle impermanence. So the gross impermanence of external world is this karpa has construct, and the end this karpa also will destroy and the sun and the moon rise from east and the set at the west and so forth. And then the subtle impermanence of world is like a four seasons. Here maybe not much of obvious, but in like Tibet there's a very different this four seasons, and like weathers sometimes instantly changing, right? Those are the subtle impermanence of external world. Then there's a general explanation of the impermanence here. Gombopa mentioned the momentary change, which means every moment keep changing. Even external world or inner living beings, it's applied to both. It's a momentary change. Is that a first moment never exists in the next moment. It's all as momentary. In Tibetan call kechik, every kechik keep changing and changing. But we see the same object and we confuse with that the second moment of object considered as a first object of first moment, but it's just because of a similar object appear in the next, so we confuse with that. Generally, the time is applied to all the impermanence because time itself changing. So the first moment, second moment, third moment that we don't really recognize because time itself we just we insist is considered is same. Like this year is 2021 and last year 2020. So now we consider this is a 2021. But 2021, 1 year has to have 12 months. But now let's say July. So there is 6 months being passed, and the next 5 months haven't come. So it cannot really, now we are not in the 2021 actually. The only part of 2021, but half already gone, and 5 months haven't come. So it's we know it's now not the real 2021, but we deny all those and we just insist to claim as 2021. Today is July 15, but July 1 month. The 1 month, in order to become a 1 month, there will be a 30 or 31 days, right? So today the 14 days already passed. No more. No matter how work hard, it will never back. And another 14 days haven't come. So today we only on the 15 July, only in 1 day. So, but we never care about this. We just say, oh, now is July. And even today, the 15 July, the 1 day supposed to have 24 hours. But now at 8 o'clock, 8 plus, so how many hours pass? And there's left only like 3 hours or less than 4 hours. So
less than 4 hours haven't come yet, and how many hours are being passed. So we are actually very short moment here. Then even that 1 hour, 8 o'clock, 8 o'clock, 8 o'clock, 1 hour has 60 minutes, and now already passed like maybe 4 minutes already passed, and next 56, 55 minutes haven't come. So we are in 1 minute period, and that minute also divide into 60 seconds, and every second keep moving, keep passing the pass, and we will step to the next, and next also before next second coming, anytime we may die, or we may face something tragic or whatever. Then Tibetan called kechik, changed by kechik. That kechik in English word we only can say like a moment, but the kechik time is when you click finger like this period of the sound, if divide into 64 times, one of them is called kechik. There's an example in the Abhidhamma shows, like if you have one book with 64 pages, and on the book you point a very sharp needle and knock hammer on it with very strong. One hit can prick all the 64 pages, and then we consider one hit can prick all the 60 pages prick one time, but in fact these 64 pages prick one by one. First prick the first page, then go through second page, then go through third page, something like that. Similarly, if we have like a slow motion camera and then hit that prick, that maybe can notice. Otherwise we never can notice that that much of fast. So one time of the prick, the one page from these 64 pages are called one kechik. So kechik is that short, and then everything external world or inner living beings keep changing every kechik and every kechik. When you reach to second kechik, the first kechik was gone, no more, and third kechik haven't come. When you pass to the third kechik, first and second gone. Similarly, there's nothing can remain as the same, even for one kechik. But what we see, what we hear is always same person. When I was young, I learned this. When I was young, this and that. When I was baby, this and that. We have many memories. We treat as the same person, even though we know when we are young, when we are baby, and now it's very much different, physically different, mentally different. But we deny it. We just blindly believe that same person. And this is because the things are similar. Because of this similarity, then we consider, we confuse in that similarity, and we think it is the same. Just like when we pass a river, flowing river, very steep river, let's say, flowing, then if we cross that river, whether by bridge or whatever, so we cross, and when you're coming back, we consider it's the same river. We always say same river, but in fact every moment the river has keep changing. There's past first water that you cross was gone, and when you cross back, there's always new water, second water. But we don't realize it. We always consider as the same river. Similarly, everything that in the world is basically changing momentary by kechik, but we don't realize it. Jadi
kecik itu adalah saat yang sedemikian singkat dan sedemikian pendek tersebut. Dan segala sesuatu ya di dunia ini, baik dunia eksternal maupun dunia internal, makhluk-makhluk hidup yang menempatinya, itu selalu berubah, ya, selalu mengalami perubahan dari kecik ke kecik, kecik ke kecik, ia selalu berubah. Dan apa yang terjadi adalah waktu perubahan itu terjadi, satu kecik berlalu, kita menuju kepada kecik yang lain, dan waktu kita berada di kecik ini, kecik yang depan belum terjadi. Ya demikian, ya, jadi waktu kita menuju ke kecik yang waktu kita berada di kecik pertama, ya, waktu kita berada di kecik kedua, kecik pertama sudah berlalu, dan kita kecik ketiga belum terjadi, dan kita menuju ke kecik ketiga, dan pada saat kita menuju ke kecik ketiga, kecik yang kedua sudah tidak ada, kecik yang keempat itu belum terjadi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi demikianlah ia selalu berubah, dan tidak akan pernah sama. Jadi apa yang terjadi adalah, ya, kita selalu melihat, kita selalu beranggapan, kita selalu mendengar, dan kita tidak mau mengakui bahwa terjadi perubahan demikian itu. Dan oleh sebab itu, kita selalu menganggap kita adalah orang yang sama. Kita mengatakan bahwa waktu kecil saya belajar ini, belajar, waktu muda saya belajar ini, belajar itu, waktu saya bayi, saya ini, waktu saya masih kecil saya mengalami itu, ini, dan sebagainya. Sesungguhnya kita juga tahu bahwa pada masa kita kecil sampai kita masa saat ini, kita sudah sedemikian banyak perubahan, baik itu secara fisik, baik itu secara mental, semuanya sudah berubah. Boleh dikatakan bahwa masa kecil kita itu sama masa kita saat ini itu sudah sama sekali bukan orang yang sama. Ya, sama sekali bukan orang yang sama, tetapi ya sudah sama sekali berbeda. Ya, tetapi karena kita melihat, kita menganggap itu adalah orang yang sama, maka kita selalu katakanlah menolak hal ini ataupun menyangkal, ya, menyangkal, kata yang tepat itu menyangkal kenyataan demikian itu. Kita selalu menganggap ia adalah sebagai orang yang sama, ya. Sama halnya contohnya adalah seperti misalnya kita menyeberangi sebuah sungai. Kita menyeberangi sebuah sungai, apakah kita menyeberanginya dengan melewati jembatan ataupun kita bagaimana menyeberanginya, kita mengatakan bahwa kita menyeberangi sungai ini. Dan kemudian pada saat kita kembali lagi, kita menyeberangi sungai itu dan kita beranggapan bahwa kita menyeberangi sungai yang sama. Sesungguhnya sungai itu sudah bukan sungai yang sama, karena air yang saat kita seberang itu sudah bukan lagi air yang saat ini kita akan seberangi, karena air pada saat kita seberangi itu tadi sudah lewat, sekarang sudah ganti dengan air yang baru, dan seterusnya. Jadi kita tidak akan pernah lagi menyeberangi daripada sungai yang sama tersebut. Namun kenyataannya adalah kita karena kebingungan, ya, kita menganggap itu adalah sungai yang sama, karena kita tidak menyadari bahwa kita menganggap itu adalah yang sama. Ya, semua hal di dunia ini adalah demikian. Ya, ia selalu berubah dari kecil ke kecil, kecil ke kecil. Namun karena kita tidak menyadarinya ataupun kita menyangkalnya, maka kita selalu menganggapnya adalah sebagai sesuatu yang sama. Padahal mereka sudah tidak sama ataupun sudah berubah. Okay, that is the impermanence of external world. Maybe we left here, and then next is impermanence of inner living beings. But we left 15 minutes. I would like to have some question in order to maybe more benefit to the clarify to people doubt. Okay. Jadi ya untuk diskusi ketidakkekalan dunia luar, ya mungkin kita akan tinggali sampai di sini ataupun kita akan selesaikan sampai di sini. Dan untuk membicarakan masalah ketidakkekalan daripada makhluk hidup di dalamnya, saat ini kita tinggal 15 menit tersisa waktu. Oleh sebab itu kiranya menurut Lama akan jauh lebih bermanfaat. Misalnya kalau kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas ataupun yang perlu klarifikasi, perlu ada yang lebih bingung, mungkin kita dapat mempertanyakan dan kita dapat menjelaskannya. Jadi mungkin saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan bila ada pertanyaan. Bisa langsung dalam bahasa Inggris atau diketik atau gimana, saya tidak begitu mengerti. Mungkin kita kembalikan ke moderatornya. Terima kasih. Pertama, ada pertanyaan nih dari Bante Victor.
Bagaimana cara untuk memilih guru dan bagaimana konsekuensi jika muridnya kurang ajar kepada guru? Terima kasih. Lama, you understand it or need to Roughly. translate it? Yeah, roughly, yeah. You know how to choose guru and what happened if some murid kurang ajar terhadap guru, ya. The how to choose guru, actually, basically there is a karmic connection that you have a feeling. Like in ancient masters, when they met their root guru or their karmic connected guru, they have like a special feeling, like hair stands up, growing, special devotion and faith. They're always day and night keep thinking, want to meet that guru, even just hearing by the name of the guru, just like when Naropa heard the name of Telopa and Milarepa heard the name of Marpa. There's many stories. But now degeneration kalpa, now we are in the degeneration kalpa. We still can have that kind of a karmic connect linked guru. You may have some special feeling, you can choose it. Otherwise, nowadays we have not much of choice, whatever we get. But firstly, according to the teachings, you have to examine your guru first. Guru have to examine the student first. There's many years to go, but in our time, if too much examination, what you will see is only faults. Very hard to see the qualities. So yes, I think waste of time. But anyway, whatever you learn, if something beneficial and something can help for your practice, it is good. Consequences is, of course, if you are kurang ajar, then the consequence that the sama called samaya, according to Tantrayana, that the relationship between the student and the guru is not ordinary relationship, which bound with spiritual practice. So if it will affect, if you just by speech or like just for fun is a different case. But if your intention is through intention to harm, or you have a very bad intention, then that will call break the samaya. Consequences is very bad. Jadi tentunya bagaimana kita memilih seorang guru itu, ya tentunya kita bisa memiliki seorang guru, ataupun pada umumnya itu kita berhubungan ataupun mendapatkan seorang guru itu adalah berhubungan dengan karma kita. Ya, karena ada hubungan karma. Ya, jadi pada dasarnya kita ketemu guru itu, ya biasanya ada hubungan karma kita dengan guru tersebut. Dan bila mana guru murid yang mempunyai ikatan karma itu, pada umumnya kita akan mempunyai satu perasaan khusus tertentu. Sangat kuat sekali. Jadi contohnya, kita bisa melihat di dalam riwayat hidup guru-guru di zaman dulu, di mana pada saat mereka bertemu dengan guru akar mereka ataupun guru utama mereka, maka akan terdapat suatu perasaan khusus yang muncul di sana. Misalnya pada saat mendengar ataupun mendengar nama gurunya ataupun bertemu nama gurunya tersebut, maka seluruh bulu kuduk ya akan berdiri seperti merinding. Kemudian muncul satu perasaan bakti atau devosi yang sangat kuat sekali, dan juga timbul suatu devosi ya, di mana selalu memikirkan sang guru itu siang dan malam, selalu ingin ketemu dan seterusnya. Jadi kira-kira hal itulah yang terjadi seperti misalnya pada saat Naropa mendengar nama Telopa. Ya, hal ini terjadi. Demikian juga pada saat Milarepa mendengar nama Marpa. Ya, hal ini juga terjadi. Namun bagaimanapun juga di masa kegelapan kalpa ini ataupun di masa kalpa kegelapan demikian ini, boleh dikatakan bisa-bisa saja kita masih dapat memiliki ataupun bertemu dengan guru yang mempunyai ikatan karma dengan kita, ya.
Tetapi bagaimanapun juga dalam karma, dalam masa kalpa kegelapan ini kita tidak dapat banyak pilihan, ya. Jadi kita tidak dapat banyak pilihan. Jadi apapun yang kita ketemu, ya sesungguhnya ya kalau kita ketemu dengan seorang guru, maka guru juga harus sang murid harus mengecek dulu sang gurunya, dan sang guru juga akan mengecek kualitas dan sebagainya daripada seorang murid tersebut. Jadi guru mencek muridnya, murid mencek gurunya, itu harus dicek dulu. Itu yang idealnya terjadi. Namun pada saat ini semakin kelihatannya adalah karena masanya adalah masa kemerosotan ini, maka semakin kita mengecek apa yang terjadi adalah kita akan semakin melihat sisi ataupun kualitas-kualitas negatifnya. Oleh sebab itu hanya akan menyia-nyiakan waktu saja. Oleh sebab itu bila mana kita dapat memperoleh satu ajaran yang dapat kita praktekkan dan memberikan manfaat, ya kiranya itu adalah sesuatu yang bagus. Dan mengenai kalau seseorang itu bersikap kurang ajar ataupun tidak hormat terhadap guru, ya. Jadi di dalam ajaran Tantrayana, hubungan seorang guru dan murid itu ada satu ikatan spiritual yang disebut sebagai ikatan samaya, ya. Itu ada ikatan samayanya. Oleh sebab itu, maka bila mana ada seorang murid, ya bahkan hanya dengan ucapan saja, tetapi dengan niatan jahat, ya, bukan hanya ucapan untuk bercanda dan sebagainya. Bila mana dengan ada satu ucapan yang didasari ya menjelek-jelekkan atau apa sebagainya dengan niatan jahat itu keluar, maka itu sudah dianggap itu sudah termasuk daripada melanggar samaya ataupun melanggar samaya, dan melanggar samaya itu konsekuensinya adalah sangat-sangat buruk sekali. Jadi kira-kira demikian jawabannya, ya. Tadi ada pertanyaan di Facebook dari Zan Bostom. Tadi dijelaskan soal kecik. Apakah kecik ini sama dengan dimensi dunia lain? Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan dimensi dari dunia lain? Saya juga kurang tangkap ya sebenarnya. I also not so understand. Mohon Pak siapa Boston atau apa? Maksudnya dimensi dunia luar itu di sini maaf ya kita kurang mengerti. Kecik is just the name of a shortest spirit, right? Like a time shortest spirit is kecik. The physical object smallest is called atom. So those are the terms. Oke. Jadi bagaimanapun juga kita berusaha untuk menjelaskan dari sisi kecik saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pengertian ataupun satu jawaban. Jadi kecik itu sebenarnya hanyalah merupakan istilah bagian terkecil dari satuan waktu. Ya, jadi biasanya kita kalau mengatakan waktu itu kan ada jam, ada menit, ada detik, dan sepersekian detik itu lagi kan. Jadi kecik ini adalah ya seperti itu, ya satuan itu. Tapi adalah merupakan satuan yang paling kecil menurut agama Buddha, terutama Tibetan, terutama istilah dalam Tibetan, itulah kecik. Ya, jadi sama seperti misalnya kalau kita berbicara tentang materi, materi itu kan kita menyebabkan bahwa katakanlah ya materi itu kan ada bagian terkecilnya. Bagian terkecil dari materi itu adalah partikel atau atomnya, ya walaupun nanti masih bisa dibagi ya. Kita anggaplah atom itu adalah bagian terkecil dari materi. Jadi kecik ini adalah istilahnya adalah merupakan bagian terkecil daripada satuan waktu itu. Bagian terkecil dari satuan waktu itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau misalnya kurang lagi, mohon Pak Boston atau Saudara Boston atau siapa itu tadi, mohon dikasih pertanyaan lebih lanjut atau gimana. Terima kasih ya. Yes, Rama, please. In Mahayana teaching that when we explain like emptiness, so emptiness physically we are emptiness and mentally empty. When the sample is physical, we divide into until smallest atom, and that atom has no particle until no particle. If no particle, this kind of atom cannot be bigger, right? Even gather how many atoms, but because if no particle, in order to become a atom bigger, but atom has to have a particle part where which part can stick together. So if
without particle atom is smallest, there's no direction in the atom, too small. So that kind of atom is just like a wave, like a energy wave. So that kind of atom called the Tinchami. The Tinchami is there's no particle atom with no particle, smallest atom. And mentally, our mind, the kichik. So these combined together, that's how they will, through logical proof of impermanence, something like that. So those terms are used for that. Jadi di dalam ajaran Mahayana, ia menjelaskan tentang kekosongan daripada tubuh fisik dan kekosongan daripada mental itu. Dan untuk menjelaskan kekosongan daripada tubuh fisik itu, jadi tubuh fisik itu katakanlah kita bagikan tubuh fisik ataupun fisik ya, bagian fisik itu kita bagikan sampai atom yang terkecil. Dan atom yang terkecil itu kita bagikan lagi sampai kepada bagian apa ya istilahnya pengetahuan itu saya juga kurang ngerti. Bagian yang sudah tidak mempunyai partikel, yang lebih kecil dari atom partikel itu, bagian yang lebih kecil daripada partikel itu lagi, yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Dan yang bagian yang sudah tidak dapat dibagi lagi, otomatis bagian ini juga tidak dapat lagi mempunyai bidang untuk menyatu dengan atom ataupun bagian yang lain. Ya, jadi oleh sebab itu maka inilah karena apa? Karena dia sudah tidak ada arah, tidak ada bentuk, tidak ada materi lagi, maka sesungguhnya seberapa banyak pun sudah bagian terkecil itu disatukan, ia tidak akan membesar. Jadi itu adalah contoh daripada kekalan daripada tubuh fisik atau dalam bahasa Tibet tadi lama kalau nggak salah sebutkan sebagai tencamik gitu ya. Jadi bagian atom yang sudah tanpa partikel ataupun bagian atom yang sudah tak dapat dibagi lagi dan seterusnya. Sedangkan bagian mental itu, itulah yang disebut sebagai kecik, masa waktu kecik itu. Oleh sebab itu, bila mana kita menggabungkan kecik ini dengan bagian atom yang sudah tak ada partikel itu lagi, maka itu adalah merupakan suatu bukti logika untuk membuktikan daripada ketidakkekalan ini. Emptiness. Kekosongan ini. Bukan ketidakkekalannya, kekosongan ini. Sorry. I must misunderstand. I think this the schedule is until 9 o'clock. Still have a half an hour. I thought just now I thought 8:30. So if there is any question. If not, we continue a little bit. Okay. Jadi terdapat salah pengertian. Ya. Ada satu pertanyaan dari YouTube. Pertanyaan dari Amanda Chiu. Lama Jigme, can we have more than one guru? If can, then can we have gurus from different lineages, or we can only have gurus from the same lineage? Yes, yes, can. In ancient time, the ancient masters, most of them receive teaching from every school. So they analyze, they debate, and that's how they progress their knowledge. But once come to the root guru, that's basically the standard that can call root guru is a person who introduce your mind nature and really affect that through that person's advice, you realize your nature of mind. That's called your root guru. But maybe nowadays it's a bit hard. But anyway, the person who you receive the initiation, empowerments, or teaching, or whose advice is more influence you in spiritual path, you can call as a root guru. So you can combine other gurus as well into that guru. Ya, jadi pertanyaan mengenai apakah seseorang bisa memperoleh beberapa guru ataupun lebih dari satu orang, dan apakah guru itu boleh dari silsilah yang berbeda, ya lineage yang berbeda?
atau tradisi yang berbeda? Jadi jawabannya adalah sudah barang tentu setiap orang itu bisa memiliki guru yang lebih daripada satu orang. Dan di masa yang dulu ataupun masa lampau itu seseorang itu belajar dari berbagai guru, dari berbagai tradisi, mereka belajar, berdebat dan sebagainya, dan mereka memperoleh pengetahuan di sana. Tetapi pada saat kita berbicara tentang sang guru akar ataupun guru akar kita, guru akar itu adalah seseorang yang boleh dikatakan adalah guru yang memperkenalkan hakikat sejati batin kita, atau melalui ajaran nasihatnya kita menyadari ya hakikat batin sejati kita. Ya, pada saat ini mungkin sudah sangat sulit sekali, tetapi bagaimanapun juga hal itu mungkin terjadi. Namun bagaimanapun juga pada saat ini dari seseorang di mana Anda memperoleh katakanlah ya lebih banyak abhisheka, inisiasi, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, ataupun yang mungkin kata-katanya jauh lebih berpengaruh terhadap spiritual Anda dan sebagainya, saat ini orang tersebut bisa Anda anggap sebagai guru utama Anda ataupun guru akar Anda. Baik, belum ada pertanyaan lagi. Ko Tukiman mungkin bisa dilanjut. Oke. Lama. Oke. Okay. Ya. And Ya, then kita lanjut ya. Then the second impermanence of inner living beings also divide into two categories, which are impermanence of others and impermanence of oneself. Dan kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua adalah tidak kekalan daripada makhluk hidup. Jadi ketidakkekalan makhluk hidup ini juga dapat kita kategorikan jadi dua kelompok, yaitu ketidakkekalan yang lain dan bukan ketidakkekalan ya. Kekosongan lamalah, sorry. This is we are talking about impermanence, sorry ya. Impermanence. Sorry ya. mix up. Jadi ketidakkekalan daripada yang lain dan ketidakkekalan daripada diri ya. Jadi saya ulangi secara ringkas. Dalam yang bagian yang kedua adalah ketidakkekalan daripada makhluk hidup di dalamnya yang terdiri dari dua kelompok, ketidakkekalan yang lain dan ketidakkekalan diri. Oke, Lama. And the first impermanence of others, maybe now we know more obviously nowadays. But anyway, no matter how powerful, how high position, how wealthy, but the end, everybody is living in the past. Such a great king who control half of the earth, and those spiritual masters, let's say, who has miracle powers, like Milarepa, who can fly, who can walk on the ocean, who can go through rocks and mountains. But at the end, he passed away. Right now, only left a story in the book. And then, of course, like Buddhas and those masters, even Buddha Shakyamuni, who fully attain enlightenment, but the age of 80, he also has to shown like a parinirvana in order to encourage disciples. Then those king, president, minister, the rich, and all, no matter those high-profile people, the end, everybody end up with death. Jadi ketidakkekalan dari yang lain, ya. Jadi ini sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat kita ketahui dengan jelas, ataupun sesuatu yang dapat dengan sangat jelas sekali kita ketahui, apalagi pada saat ini ya, pada zaman saat ini. Jadi boleh dikatakan, ya tidak peduli siapapun orangnya, seberapa berkuasanya orang tersebut, seberapa kuat, seberapa sehat, seberapa kaya dan sebagainya, pada akhirnya orang itu akan pergi ataupun katakanlah meninggal ataupun mati. Jadi hal ini ya dapat kita lihat kenyataannya dari masa lalu. Contohnya kita bercermin daripada masa lalu, kita bisa melihat sedemikian banyak orang-orang yang berkuasa, boleh dikatakan sampai bisa menguasai separuh daripada bumi ini.
ya akhirnya juga meninggal dunia. Juga guru-guru besar yang memiliki pencapaian sangat tinggi sekali, sangat luar biasa sekali, kekuatan sangat luar biasa sekali, seperti misalnya Milarepa yang dapat terbang, yang dapat lewat melalui gunung-gunung, yang masuk lewat dari gunung, ya artinya melewati batu karang, batu catat dan sebagainya, bisa jalan di atas air dan sebagainya, akhirnya juga ya sudah meninggal dunia. Dan saat ini kita hanya bisa tahu semuanya itu hanya dari bacaan-bacaan riwayat hidupnya. Ya, demikian juga sedemikian banyak Buddha, sedemikian banyak guru-guru besar, bahkan Buddha Sakyamuni sendiri yang sudah mencapai pencerahan sempurna pun beliau pada usia 80 tahun memasuki ataupun memperagakan parinirvana ya untuk memberikan dorongan semangat kepada murid-muridnya. Dan kita bisa melihat kenyataan sedemikian banyak para raja, para menteri, para pejabat tinggi, para penguasa, orang-orang berkekuasaan dan sebagainya, di akhir daripada semua itu mereka juga semua sudah meninggal dunia. And also like our parents, grandparents, and then our families, relatives, brothers and sisters, our friends. So this and that, oh, that one passed away, that one died, this one because of accident, this one is because of cancer, that one because of corona, this and that. Many of them now only left with a story, right? Jadi kita juga bisa melihat seperti misalnya mungkin orang tua kita, mungkin ya kedua orang tua kita, mungkin ya kakek nenek kita ataupun leluhur kita, mungkin sanak family kita, mungkin saudara kita, mungkin saudari kita, mungkin teman dekat kita, teman kenalan kita, dan semuanya kita bisa melihat mereka ada sudah yang meninggal dunia, yang meninggal dunia karena kecelakaan, meninggal dunia karena kanker, karena penyakit, karena corona dan sebagainya. Ya akhirnya juga kita mengetahui bahwa ya sebagai ada yang sudah meninggal dunia. So there is no one free from the death, so including us. And then the second, the impermanence of oneself is that according to this jewel ornaments of liberation, Gampopa divide into three categories. Each has 3 reasons, so total of 9. Jadi itulah yang kita bisa melihat bahwa tidak ada siapapun juga yang bebas daripada kematian ataupun yang bisa terlepas daripada jeratan kematian tersebut. Jadi itu juga termasuk diri kita ya, diri kita juga tidak terkecuali. Dan mengenai ketidakkekalan daripada diri, menurut Gampopa di dalam acaranya Unta yang Permata menuju pembebasan itu, ia membagikan menjadi 3 ataupun mengkelompokkan menjadi 3 kategori, dan masing-masing kategori itu mempunyai 3 alasannya, dan sehingga dengan demikian totalnya terdapat 9. Okay, so first that category is one will definitely die, and the second is a time of death is not certain, and third, there is nothing can help when death occur. Jadi ya kategori 3 kategori yang dikelompokkan oleh Gampopa, yang pertama adalah seseorang itu sudah pasti akan meninggal dunia. Yang kedua adalah waktu kematian itu adalah tidak pasti. Yang ketiga adalah pada saat kematian itu terjadi tidak ada apapun dan siapapun yang dapat membantu. Okay, so first category that one will definitely die has 3 reasons. One will definitely die because in the past there is no one live forever. In the past, let's say, as mentioned earlier, such a great practitioner and powerful people came and gone, but no one left forever. There's a story in Buddha Shakyamuni. I think you all know, right, that one lady whose baby died, and she came to Buddha asked for the help, asked Buddha to help her to alive back her
baby, and then Buddha asked her to get a sesame oil or ashes, whatever, anyway, different story from the family, that the family never have died any person in the family. So she went for get that, and finally she cannot get right. So Buddha mentioned there is no one in the past who live forever. Jadi kategori yang pertama atau kelompok yang pertama adalah bahwa seseorang itu pasti akan meninggal dunia. Ya, ia memiliki 3 alasan. Ya, yang pertama adalah bahwa tidak ada siapapun yang dapat hidup untuk selamanya, ya. Jadi setiap orang itu pasti akan meninggal dunia. Itu juga termasuk ataupun mencakup daripada semua makhluk-makhluk agung, termasuk misalnya para praktisi yang sangat luar biasa, orang-orang yang sangat berkuasa, orang-orang yang sangat memiliki kekuasaan besar, dan semuanya itu semua sama. Tidak ada seseorang apapun yang dapat hidup untuk selamanya. Dan bahkan kita mungkin semua juga pasti sudah tahu, ya, pada masa zaman Sang Buddha juga terdapat satu cerita di mana ada seorang wanita yang putranya meninggal dunia, kemudian memohon kepada Sang Buddha untuk menghidupkannya kembali, dan kemudian Buddha meminta beliau untuk mencari segenggam, ada yang mengatakan debu, ada yang mengatakan itu adalah wijen dan sebagainya. Terdapat cerita versi yang berbeda-beda, namun bagaimanapun juga ya harus diambil dari keluarga yang belum pernah ada orang yang meninggal di sana. Dan kemudian akhirnya wanita itu berupaya, tetapi hasilnya adalah bahwa tidak ada satupun rumah yang bebas daripada kematian. Dan pada saat itulah Buddha mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang pernah, tidak ada siapapun yang bebas daripada kematian. And then the second reason is that we will definitely die because our body is composite of many things. So our body is composite with there's many like nerve, blood, meat, bone, and 4 elements, and one of them is unbalanced. Our life will be gone. So there's nothing essential in our body. Dan yang kedua, alasan kedua adalah kita akan meninggal dunia karena tubuh kita itu adalah terbentuk dari kesatuan demikian banyak hal. Ya, jadi tubuh kita itu terdiri ataupun terbentuk ataupun dibentuk daripada sistem syaraf, tulang, daging, otot, darah, dan sebagainya, dan juga dibentuk oleh 4 elemen. Dan bila mana salah satu bagian daripada yang membentuk tubuh kita itu mengalami ketidakkeseimbangan, maka kehidupan kita itu akan berakhir. And then the third reason is because our life getting shorter and shorter each and every moment. Every kecik getting shorter and shorter means we are getting closer and closer to the death. Dan yang alasan ketiga adalah karena kehidupan kita itu sesungguhnya semakin habis ya, ataupun nyawa kita itu semakin pendek dan semakin pendek setiap saat, setiap kecik. Jadi artinya adalah setiap kecik ya berlalu itu hidup kita semakin singkat atau menjadi semakin singkat. I saw that movie from one guy from Thailand that he mentioned our life is very precious, but the time is never wait. And then he mentioned that let's say we have like 24 hours and how many minutes. This, if that is money, if we every day get, let's say, $24,000 per 24 hours, but if you use it, you can use. If not use, next day all will gone. You will get new. So we never will waste that money if we get that. Every day we try our best to spend, buy what, enjoy what, but the time nobody cares. Just wait, just sleep, just to time pass. But time is just like that money.
but more precious than money, but no one treat as important. So just let it be, let it waste. So it's very reasonable. Like our time is actually very precious. We can do a lot of things, especially in the spiritual, but no one really treat as such important or valuable. So just pass, right? So if you pass, you are really getting closer and closer to the death. Just like if a criminal, he will execute in the next hour. Let's say in the next hour, then now they bring him to that place where he will be killed. The every minute, every step that he walk is getting closer and closer to his death. Our life is actually like that. Jadi yang ketiga adalah karena waktu kita itu adalah semakin singkat dan semakin singkat dari momen ke momen, dari kecil ke kecil, seperti yang tadi disebutkan. Jadi di sini Lama mengatakan bahwa beliau pernah menonton katakanlah satu film ataupun satu cerita dari Thailand yang mengatakan seberapa berharganya kehidupan ini. Ya, jadi waktu kehidupan kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Katakanlah misalnya, contohnya kalau kita setiap hari itu mempunyai 24, kita tahu bahwa kita setiap hari itu mempunyai 24 jam. Dan katakanlah misalnya kalau kita setiap hari itu diberi uang $24.000 dan setiap hari kita mendapatkan $24.000 ini, dan kalau kita tidak menyelesaikan ataupun menjajan menghabiskannya, maka di hari berikutnya kita akan mendapatkan lagi 24.000 yang baru, yang 24.000 ini sudah tidak dapat lagi ataupun sudah tidak ada lagi. Dan bila mana kondisinya adalah demikian, maka tidak peduli apapun yang terjadi, kita pasti akan berupaya untuk menghabiskan, menikmati, ya, menggunakan 24.000 yang kita peroleh dari hari tersebut. Ya, entah kita beli apa, entah kita belanja apa, entah kita makan apa, pokoknya kita menikmati 24.000 itu. Karena kalau kita nggak nikmati pun, itu akan berlalu, itu akan habis, besoknya akan muncul lagi 24.000 yang lain. Namun ada satu hal adalah waktu itu sesungguhnya adalah jauh lebih berharga daripada 24.000 itu, ataupun lebih berharga daripada uang itu. Namun di sini tidak ada orang yang mempergunakannya ataupun memberlakukannya seperti itu. Ia hanya membiarkan waktu itu berlalu saja, ia hanya membiarkan waktu itu lewat begitu saja. Ya, jadi tidak kita benar-benar menghargai waktu itu dan tidak benar-benar kita merasakan waktu itu berharga. Sesungguhnya kita mempunyai 24 jam itu, kalau kita bisa memperlakukan itu dengan sama dengan cara kita memperlakukan $24.000 itu, sesungguhnya banyak sekali hal yang dapat kita lakukan, terutama adalah untuk menjalankan, mempraktekkan kehidupan spiritual kita. Namun kenyataannya adalah tidak demikian. Kita tidak memperlakukan demikian, kita tidak memperlakukannya demikian. Kita membiarkan itu berlalu, dan begitu waktu itu berlalu, sesungguhnya itu membawa kita semakin dekat pada kematian. Sama halnya seperti analogi seorang yang mengalami hukuman, seorang kriminal yang akan dijatuhi hukuman mati dan dilaksanakan hukuman mati. Pada saatnya tiba, ya, orang itu dibawa keluar dari penjara, dibawa ke tempat eksekusi, tempat eksekusi tersebut, maka setiap langkah yang ia lalui itu adalah membawa dia mendekati kematiannya. Jadi demikian juga dengan setiap saat yang kita lewati, itu sesungguhnya membawa kita semakin dekat pada kematian kita. Okay, and then the second category that time of death is uncertain, has another 3 reasons. Time of death is not certain because our life has no standard. Like let's say, like other continents, some of continents, they have a standard for their life. Like they will live for 100 years, or you will live for 80 years, something like that. But
people in Zombie Dipa, like our island, continent, doesn't have that kind of a standard for our life. So any time, any moment can die. Kategori yang kedua adalah masa ataupun waktu kematian itu adalah tidak pasti. Hal ini alasannya adalah, ya, alasan yang pertama adalah karena ya kita tidak mempunyai standar waktu kehidupan seperti benua lain. Sorry ya, benua di sini bukan benua Amerika, benua Afrika begitu. Tapi kita berbicara tentang benua yang ada di dalam sistem Mandala, ya, sistem Mandala, ya. Jadi itu ada satu pembahasan lagi. Ya, jadi kita tidak mempunyai standar waktu, ya, seperti benua-benua lain. Ya, karena ada benua yang standar waktunya adalah 100 tahun kehidupannya, ada yang 80 tahun dan sebagainya. Namun kita yang hidup di benua ya Jambu Dipa ini tidak mempunyai batasan waktu kehidupan kita. Oleh sebab itu, setiap makhluk hidup itu bisa saja meninggal kapan saja dan setiap saat. And the second reason is because our body has not any essence. No essence, which means like not any solid, like strong things like stainless, our heart or our brain or our important organs. If made from stainless, maybe can last long, but our organs and important part of the body are very tiny, thin, fragile nerves and bloods. So if a little bit wrong food or wrong activity can die any moment. So our body actually there's nothing can hold strong things to hold us alive. Yang alasan kedua adalah karena tubuh kita tidak mempunyai katakanlah ya elemen esensi yang sangat kuat sekali yang dapat mempertahankan kehidupan itu. Jadi contohnya seperti organ-organ vital kita ataupun bagian-bagian organ penting daripada tubuh kita seperti misalnya otak, jantung, hati dan sebagainya, ya itu bukanlah terbuat dari sesuatu yang sangat kuat yang bertahan, ya seperti misalnya besi yang stainless dan sebagainya, sehingga itu sangat kuat sekali. Namun bagaimanapun juga semua organ vital itu hanyalah terdiri daripada sesuatu yang ataupun terdiri dari sesuatu yang sangat rapuh. Ya, oleh sebab itu maka sedikit ketidakbenaran saja, alasan saja seperti misalnya makan salah atau keracunan atau sebab yang lain itu cukup untuk menyebabkan kematian. Bila mana tubuh kita mempunyai sesuatu yang sangat solid yang dapat mempertahankan seperti itu, maka mungkin tidak akan serapuh itu. And the third reason is that cause for death is too many. So cause of death, not necessarily corona right now. Corona is famous, so everybody afraid to get corona. If it seems like if you don't get corona, then you will live forever. Actually, not like that, right? So anything can cause for death, even things that we consider as to survive, like food and medicine. Those also can be wrong medicine, overdoses, or food poisoning, and also like exercise, very good for health, but sometimes it may cause for death also. And then those sickness also, there's we cannot imagine those new virus, new sickness, and these things. So cause for death is not only for sick, or not only old age, or not only by accident, or not only by food poisoning, but there's plenty of cause may occur to cause of death. Yang ketiga adalah terdapat sedemikian banyak sekali alasan yang menyebabkan seseorang kematian. Ya, sangat-sangat banyak sekali. Jadi bukan corona satu-satunya ya, karena saat ini kita tahu bahwa
corona itu menjadi sesuatu momok bagi kita semua, dan setiap orang itu sangat takut sekali mendapatkan corona, dan seolah-olah kalau bebas dari corona maka ia tidak akan mati. Tidak demikian ya. Kalau dibebas dari corona kita juga tidak akan hidup untuk selamanya. Jadi apapun itu bisa menjadi penyebab dari kematian kita. Bahkan sesuatu yang kita pergunakan, kita pakai untuk mendukung hidup kita, itu juga bisa menjadi penyebab kematian. Seperti misalnya obat-obatan, makanan dan sebagainya. Ya, bisa saja terjadi misalnya salah obat, ya, bisa saja salah resep, bisa saja kita keracunan makanan dan sebagainya. Demikian juga dengan olahraga yang kita anggap sebagai sesuatu yang mendukung kehidupan atau menyebabkan kehidupan lebih baik, itu juga bisa menjadi penyebab daripada kematian. Di samping daripada itu, kita bisa melihat kenyataan sedemikian banyak penyakit-penyakit baru, virus-virus baru, entah apa saja yang bisa muncul yang bisa menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, kematian itu sebabnya bukanlah hanya satu, bukanlah hanya disebabkan karena sakit, bukanlah hanya disebabkan karena tua, bukan hanya disebabkan karena kecelakaan, bukan saja disebabkan oleh keracunan dan sebagainya. Terdapat sedemikian alasan yang bisa menyebabkan seseorang mati. And then the third category that there's nothing can help when death occur has another three reasons. The first, the well cannot help for the prevent from the death. So no matter how rich you are, no matter how powerful you are, no matter how handsome or beautiful you are, no matter how clever to cheat people or you are, but anyway, in the past we can see, as mentioned earlier, all those high profile people, ordinary people or spiritual beings has been passed away. So there's nothing can help when death occurred. Yang ketiga adalah tidak ada sesuatu apapun yang dapat membantu kita atau membantu seseorang ketika kematian itu terjadi. Jadi yang pertama, terdapat tiga alasan lagi. Yang pertama adalah kekayaan tidak akan dapat membantu ataupun mencegah seseorang untuk mengalami kematian. Jadi tidak peduli apakah seberapa kayanya Anda, tidak peduli seberapa berkuasanya Anda, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, seberapa ganteng, cantiknya Anda. Ya, ketika kematian itu mencerah, maka itu semua tidak akan dapat membantu. Kita bisa melihat kenyataan seperti yang kita sudah sebutkan di atas, bahwasanya di masa lampau kita bisa melihat demikian banyak orang-orang dengan posisi yang sangat tinggi sekali, baik itu manusia biasa ataupun manusia mempunyai pencapaian spiritual, akhirnya juga meninggal dunia dan tidak ada yang bertahan. And the second reason is that the families or relative or friends, none of them can help when death occurred. So like you are VIP in the family, or even you are king or president or whatever, without you, family cannot live, cannot survive this and that. And then when you are in hospitalized, or when you are on the hospital bed with oxygen, surrounding by family, parents, friends, no matter how much your friends and family love you, especially parents, but nothing can help when you die. None of them can help prevent from death. Yang ketiga, yang kedua adalah baik itu keluarga, relatif, teman atau siapapun itu tidak akan dapat membantu ataupun mencegah kita untuk mengalami kematian. Jadi tidak peduli seberapa penting posisi kamu, ke posisi kita di dalam keluarga kita, apakah kita seorang raja, apakah kita sebagai seorang kepala keluarga yang mana tanpa kita keluarga itu tidak bisa hidup dan sebagainya. Ya, jadi pada saat kita terbaring di rumah sakit ya dengan bantuan oksigen dan bantuan alat-alat medis tersebut, mungkin saja anggota keluarga, teman, sanak keluarga, orang-orang yang kita cintai, terutama orang tua, akan selalu berada di samping kita. Namun seberapapun mereka mencintai kita, mereka tetap tidak akan dapat mencegah kematian itu terjadi pada diri kita.
And then the third reason of nothing can help when death occur is that even your own body cannot help. No matter how much you love, you do all gym, you do all the medical checkup, general checkup, even plastic surgery, makeup or whatever, dye hair or whatever. But once death occurred, nothing can help. So you will live like a hair pull from the butter. So means when piece of hair pull from butter, so hair alone, butter will never stick to the hair. Nothing can help. Your consciousness will leave your body, relative, power, everything, and you will live. Yang ketiga, alasan yang ketiga adalah bahkan tubuh kita sendiri pun tidak dapat membantu ataupun mencegah kematian kita. Jadi tidak peduli seberapa besar kita memperhatikan dan menjaga tubuh kita, seberapa kita sering pergi gym, seberapa kita mempergunakan alat-alat ataupun obat-obat atau lotion yang bagus untuk tubuh kita, seberapa kita melakukan operasi plastik ini, itu, dan sebagainya. Pada saat kematian menjelang, maka semua itu tidak ada gunanya. Tidak ada satupun dari hal itu yang akan membantu kita. Ya, baik vitamin yang kita makan setiap hari dan sebagainya, tidak ada yang bisa membantu. Jadi pada saat kematian itu menjelang ataupun terjadi, itu sama halnya seperti sehelai rambut yang dicabut dari mentega. Kita bayangkan ya, rambut yang dicabut daripada mentega, maka tidak ada mentega, sedikit mentega pun yang menempel di rambut tersebut. Jadi demikianlah pada saat kesadaran itu meninggalkan tubuh kita, tidak ada sesuatu apapun yang dapat mencegahnya. Okay, those are the 9 points or that of impermanence of individual that Gampopa teach us in this jewel ornaments of liberation, and we have come to the end, so we left here tonight, and maybe if you have question answer, I think next better right now already 9+.